Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Muhammad, sahabat Smile Radio, sahabat Smile TV, barakallahu fikum. Semoga semuanya sehat sekeluarga. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema yang lalu, yakni agar anak hafal Al-Quran sejak dini. Dan ini adalah bagian kedua. Ayah bunda kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan, yakni tentang merancang program menghafal Al-Quran. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita melalui beberapa tahapan, maka selanjutnya adalah merancang program menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah rapat keluarga. Jadi ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang ayah bunda mengadakan rapat diskusi, merancang program yang akan dibuat untuk anak-anak kita. Jadi jangan hanya ayah saja yang memikirkan membuat program, atau sebaliknya hanya bundanya saja yang membuat program, membuat jadwal. Karena kalau hanya salah satunya nanti akan timbul sebuah konflik, bahkan ketidaksepakatan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Harusnya begini aja, dan lain sebagainya. Maka penting sekali untuk ada interaksi, rapat, diskusi, membahas program yang akan dijalankan bersama kedua orang tua dan anak. Setelah dirumuskan, dibuat programnya, kemudian setelah disepakati kedua orang tua, baru bisa disampaikan ke anak-anak kita. Jadi dipresentasikan, dijelaskan kepada anak-anak bahwa kita akan begini. Programnya seperti ini. Kita pakai manajemen manfaat. Dengan seperti ini, nanti manfaatnya, kebaikannya seperti ini. Ada pahala tentang akhirat, kita sampaikan hadis-hadisnya. Kemudian motivasi duniawi, seperti mendapatkan hadiah, diajak jalan-jalan, atau dibelikan mainan keinginan. Itu juga bisa memotivasi anak-anak kita untuk bisa menjalankan program yang sudah kita buat. Jadi ini penting sekali ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekompakan, kompak antara ayah dan bunda, kemudian juga kekompakan tersebut ditularkan kepada anak. Selanjutnya adalah membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat jadwalnya. Jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalnya bangun tidur jam 4, kemudian sholat subuh jam 5, dan menghafal Al-Quran. Misalnya kita sudah menetapkan menghafal Quran itu setiap
ba'da sholat subuh misalnya 40 menit misalnya. Terserah. Kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang paling tahu tentang kondisi keluarga kita, tentang karakter anak kita. Kalau misalnya kita lihat Musa ini bisa hafal Al-Quran 5 tahun setengah. Orang tuanya mungkin sudah tahu seperti apa karakternya Musa, sifatnya seperti apa, orang tuanya tahu. Dan akhirnya orang tua membangunkan jam sebelum subuh, bahkan jam 3 sudah bangun, sudah qiyamul lail. Jadi terserah kita tidak harus meniru orang lain. Beda masing-masing orang tua, masing-masing anak punya karakter, kebiasaan yang berbeda. Maka masing-masing dalam hal ini bisa fleksibel untuk membuat sendiri. Terserah, ada yang mungkin 30 menit saja. Jadi misalnya setelah sholat subuh zikir, kemudian 30 menit benar-benar dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, orang tua, ayahnya, bundanya, anak-anaknya semua ngumpul, kemudian membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan. Ada yang mungkin ngafal, ada yang mungkin murojaah, ada yang mungkin tilawah saja. Nggak apa-apa, yang penting ada suasana Qurani. Jadi melihat kanan, baca Quran, kiri, baca Quran, depan, belakang pada baca Quran, itu bisa menambah semangat kita. Jadi di 30 menit tersebut ayah bunda letakkan dulu, tinggalkan dulu, pending dulu pekerjaan-pekerjaan rumah ataupun pekerjaan-pekerjaan kantor. Ikutin itu, kasih contoh anak-anak kita. Di depan mata mereka kita membaca Al-Quran, mereka juga insya Allah akan membaca Al-Quran. Jadi demikian juga menghafalnya. Kita juga bisa menentukan target menghafalnya. Kalau misalnya setiap ba'da subuh kita menentukan menghafal 3 ayat saja, maka setiap ba'da subuh pastikan semua dalam suasana konsentrasi untuk menghafal 3 ayat tersebut. Dan yang paling penting dari ini adalah konsisten, continue, istiqomah. Jadi jangan membuat alasan yang bukan alasan. Baru 3 hari berjalan, langsung besoknya ba'da subuh udah sibuk, ibunya sibuk masak, ayahnya udah berangkat kerja, dan lain sebagainya. Jadi nanti akhirnya berhenti di tengah jalan. Berusaha semua untuk bisa konsisten, komitmen terhadap yang sudah kita buat. Jangan mudah menyelisihi apa yang sudah kita buat sendiri. Itu benar yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk tahfidz. Jadi orang tua juga harus memberikan fasilitas. Misalnya yang pertama Al-Quran, mushaf Al-Quran. Jadi benar barakallahu masing-masing kita di rumah harus punya mushaf Al-Quran. Ayahnya punya sendiri, bundanya punya sendiri, anaknya misalnya punya 3 anak, semuanya punya. Jadi di rumah minimal ada 3 mushaf, dan masing-masing sudah dibagi, masing-masing mungkin sudah ada namanya atau sudah mengetahui kapan jadwal menghafalnya. Kemudian mushaf Al-Qur'annya ini masing-masing harus bertanggung jawab untuk menjaga, harus dijaga dan tidak berganti. Tidak mudah ganti mushaf, bentar-bentar ganti lagi. Jadi mushaf yang dipakai harus terus dipakai sampai selesai hafalannya nanti. Ya, benda yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, utamakan mushaf yang
yang satu juznya itu ada 10 lembar ya. Kemudian satu juznya ada 10 lembar. Kemudian di setiap halamannya itu ayatnya itu habis, ada, bukan ayatnya terpotong. Jadi di satu per halamannya ada sampai akhir ayat, bukan sebagaimana mushaf cetakan Indonesia yang biasanya tidak sampai akhir ayat, jadi melanjutkan ke ayat berikutnya. Jadi bisa pakai mushaf Madinah atau mushaf cetakan Indonesia yang mushaf Utsmani, Rasm Utsmani, itu bisa kita pakai. Itu pertama mushaf. Jadi masing-masing harus punya sendiri, jangan mushafnya aja gantian dulu. Ada yang baca, jadi ada yang diem, ada yang lain beraktivitasnya yang lain. Jadi masing-masing punya, masing-masing bertanggung jawab atas mushaf yang dia pegang. Kemudian yang kedua, speaker murotal. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala punya speaker murotal untuk membantu sekali dalam hal menghafal Al-Qur'an. Jadi bisa, kalau misalnya tidak punya speaker murotal ini, bisa pakai HP juga bisa. Hari ini banyak sekali aplikasi di Play Store yang kalau kita download itu bisa banyak sekali mushaf aplikasi Al-Qur'an yang kalau kita download itu banyak sekali pilihannya. Para masyayikh yang bacaannya bagus itu bisa kita download dan kita bisa ulang-ulang terus, perdengarkan dan diulang-ulang. Nah, ini juga dibutuhkan fasilitas. Kalau untuk anak-anak kita bagusnya pakai speaker murotal tadi, karena biasanya kalau pakai HP nanti nggak dengerin Quran, malah main HP. Itu jadi itu harganya juga nggak mahal ya, nggak mahal, 150, atau mungkin ada yang lebih murah dari itu ada. Ini sangat membantu. Jadi fasilitas diperlukan sekali. Bahkan mungkin misalnya nanti butuh laptop, beli laptop kalau mampu. Kalau enggak, ya sudah, tidak memaksakan diri. Kemudian beli buku motivasi tentang menghafal Al-Quran, buku-buku tentang metode menghafal Al-Quran. Misalkan punya, kita beli. Ini juga bisa menambah ilmu buat orang tua dan juga buat anak. Oh, metodenya seperti ini. Oh, cara ngafalnya seperti ini, murojaahnya seperti ini. Jadi kita ada panduannya. Kemudian juga dibuat buku mutaba'ah, buku kontrol untuk mengontrol proses jalannya menghafal ini. Jadi benda yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu fasilitas. Kemudian juga selanjutnya buat target menghafal. Jadi kita buat target menghafal. Misalnya contohnya kalau kita menghafal seharinya itu 1 ayat, jadi setiap harinya kita menghafal 1 ayat, maka 17 tahun 7 bulan 9 hari. Ayah bunda semua yang hari ini dari 0 mulai menghafal 1 ayat, maka 17 tahun 7 bulan 9 hari yang akan datang, insya Allah jika istiqomah sudah hafal 30 juz. Wah, 1 ayat terlalu sedikit, nambahlah 2 ayat. Maka kalau 2 ayat 8 tahun 9 bulan 18 hari sudah selesai 30 juz. Nambahlah, mau 3 ayat terlalu sedikit, 3 ayat sajalah. Maka kalau 3 ayat 5 tahun 10 bulan 13 hari, bunda sudah selesai 30 juz. Makin kita tambah makin cepat. Kalau di pesantren biasanya maka yang selembar atau 2 halaman. Kalau selembar
setiap harinya menghafal selembar atau 2 halaman, maka 10 bulan 6 hari sudah selesai 30 juz. Nah, kita membuat target juga bisa melihat kemampuan anak kita. Sejauh mana kemampuan anak kita, kemudian kita beri target, meskipun nanti terus ditingkatkan. Jadi, targetnya semakin hari semakin meningkat kemampuannya. Misalnya yang tadi di awal sehari ngapal 3 ayat misalnya, 3 ayat konsisten istiqomah, insya Allah nanti bisa nambah 4 ayat, nambah lagi 5 ayat, nambah lagi, naik nanti jadi 1 halaman, bisa naik lagi, semakin hari semakin banyak, lebih bagus. Tapi kalau mengalami misalnya kendala, kok tambah banyak ngafalnya, kurang lancar, maka stop dulu, stop menghafal, jadi libur dulu menghafalnya, digebiar di murojaah. Jadi benda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, menghafal baru itu bisa libur, boleh libur, tapi murojaah nggak ada liburnya, murojaah terus, nggak ada kata libur dalam hal murojaah. Kemudian benda yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk membuat target ini. Misalnya kita targetkan setahunnya anak kita hafal, misalnya setahun hafal 5 juz, tinggal kita potong-potong per harinya berapa, potong hari libur dan lain sebagainya. Jadi dibuat programnya, targetnya, sehingga hidup ini tidak hanya mengalir, nggak mengalir saja, dan mengalirnya nggak jelas, harus mengalir di tempat yang jelas, di tempat yang baik, di tempat yang membuat pertumbuhan, bukan ya hidupnya begitu-begitu aja, bertahun-tahun nambah hafalan nggak ada. Bahkan dulu yang sudah pernah hafal ada hilang, ini sayang sekali. Kemudian yang terakhir, problem solving, yaitu evaluasi, mengevaluasi setiap problem, kendala yang terjadi. Jadi orang tua setelah menjalankan target-target, setelah menjalankan jadwal program yang dibuat dalam setiap pekannya, adakan evaluasi, problem solving. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Misalnya yang mestinya targetnya 1 pekan itu dapat 1 halaman misalnya, ternyata kok nggak dapat. Nah, ini dilihat, dievaluasi, kenapa ya nggak dapat. Oh, ternyata kemarin banyak acara, banyak kegiatan di sekolah, akhirnya banyak ngerjain PR, banyak ngerjain tugas, ininya nggak dapat misalnya. Ini kita evaluasi. Jadi sehingga akan ada perbaikan terus. Jadi jangan udahlah semampu-mampunya aja. Iya, memang nanti menghafal semampunya juga, tapi semampunya ini bukan semampunya dalam tanda kutip malas, udahlah mampunya. Tapi setelah bersungguh-sungguh, mujahadah maksimal, ya udah itu baru semampunya, dapatnya berapa ya segitu. Bukan nyantai-nyantai semampunya aja lah, udah segini aja lah, udah gitu, jangan. Jadi setelah bersungguh-sungguh, mujahadah serius, nah itu dapatnya berapa ya sudah. Dapat targetnya 5 ayat, dapat 3 ayat, udah 3 ayat aja. Memang kemampuannya segitu. Tinggal kita yang sudah dihafal ini menjadi hafalan yang kuat, bukan hafalan yang hanya sekedar hafal kemudian hilang lagi.
Jadi itu ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, barakallahu fikum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita serius, kalau kita benar-benar punya impian yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kita agar punya anak yang hafal Quran sejak dini, insya Allah biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Jangan pernah mundur karena kita sendiri bukan seorang ustadz atau ustazah. Semua orang berhak dan punya kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz, siapapun dia, dimanapun dia, berapapun usianya. Insya Allah biidznillah, kalau ada kemauan insya Allah ada jalan. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.